Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharindisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang Pemirsa, informasi pertama, pemerintah kembali memperpanjang PPKM luar Jawa Bali mulai hari ini hingga 28 Maret 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tidak ada wilayah dengan PPKM level 4, namun wilayah PPKM level 3 menjadi 200 kabupaten kota. PPKM berdasarkan level kembali diberlakukan di luar Pulau Jawa dan Bali selama 2 pekan mulai tanggal 15 hingga 28 Maret 2022. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers evaluasi PPKM kemarin mengatakan 200 kabupaten juga kota menjalankan PPKM level 3. PPKM level 1 menjadi 18 kabupaten kota, PPKM level 2 menjadi 168 kabupaten kota, dan PPKM level 3 menjadi 200 kabupaten kota. Lebih lanjut, Erlangga menyampaikan kontribusi luar Jawa Bali terhadap kasus aktif nasional sebesar 37,7%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan kasus Delta yang mencapai lebih dari 50%. Menurutnya, banyak daerah di luar Jawa Bali yang telah melewati puncak kasus. Dari kasus kematian, CFR-nya 2,58. Dari tingkat bor masih relatif terkendali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan COVID-19 subvarian Omicron BA.2 sudah masuk ke Indonesia. Penyebaran varian ini ditandai dengan hasil whole genome sequencing selama 2 bulan terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers Menteri Kesehatan mengenai evaluasi perkembangan PPKM memastikan subvarian Omicron BA.2 yang dijuluki Son of Omicron telah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan hasil deteksi, diperkirakan terdapat 10 kasus Son of Omicron di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, subvarian Omicron ini lebih sulit dideteksi menggunakan tes PCR Gen Target Failure atau SGTF. Untuk menekan risiko COVID-19 dengan fatalitas tinggi dan kematian, Budi menghimbau masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi baik primer maupun booster. Selain itu, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dan lewat masa intervalnya lebih dari 1 bulan, maka diperkenankan untuk mendapatkan vaksin dengan segala macam jenis yang tersedia. Menkes mengatakan pemerintah Indonesia sedang melakukan evaluasi dengan berkaca dari sejumlah negara yang mengalami lonjakan di masa transisi dari pandemi menuju endemi. Negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 yaitu Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris. Kami mengupdate mengenai perkembangan kasus yang terjadi di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris. Karena terjadi peningkatan kasus yang tinggi di 3 negara tersebut, dan khususnya di Hong Kong terjadi peningkatan tingkat kematian yang tinggi. Nah, kami sudah mengamati memang ketiga negara ini peningkatan kasusnya terjadi karena ada subvarian baru atau anak dari Omicron yang namanya subvarian Omicron BA.2. Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia, dan hasil genome sequencing kita terakhir dalam 2 bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genome sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA.2 ini sudah dominan juga di Indonesia. Alhamdulillah kita tidak melihat dan mudah-mudahan tidak akan melihat adanya kenaikan kembali dari jumlah kasus. Pemirsa, sebagai upaya untuk menahan lonjakan angka COVID-19 jelang bulan Ramadan, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta seluruh masyarakat untuk percepat vaksinasi dosis lengkap dan juga booster. Memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah mendorong akselerasi vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan booster, terutama bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia dan penderita komorbid. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan masyarakat pada bulan tersebut.
Oleh karena itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menekankan agar masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi baik dosis primer maupun dosis lanjutan, dan tidak memilih vaksin karena vaksin yang tersedia sudah teruji keamanan dan efikasinya. Kita berharap agar jalan aktivitas ibadah umat muslim dan dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti tetap dapat berjalan maksimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi lonjakan kasus. Nah, ini semua kerjasama kita. Kemenkes melalui Digital Transformation Office secara resmi meluncurkan fitur baru di Peduli Lindungi yakni SiJejak. SiJejak merupakan fitur pelacakan kontak erat COVID-19 jarak dekat yang dapat diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan aplikasi pelacak cepat kontak erat di Peduli Lindungi yang dinamakan SiJejak. Aplikasi ini memanfaatkan pertukaran sinyal Bluetooth dengan jarak kurang dari 2 meter. Data kontak erat di antara para pengguna aplikasi Peduli Lindungi dikumpulkan dan akan tersimpan maksimal selama 14 hari. Apabila pengguna SiJejak terdeteksi positif COVID-19, maka sistem akan meminta persetujuan untuk mengunggah data dan pertukaran Bluetooth yang telah disimpan. Setelah data terunggah, pengguna lain yang terdata kontak erat akan mendapatkan pemberitahuan dan himbauan untuk melakukan tes hingga karantina mandiri melalui aplikasi WhatsApp. Keamanan data juga akan dilindungi oleh aplikasi dan tidak akan tersebar ke pengguna lain. Fitur SiJejak dapat digunakan di aplikasi Peduli Lindungi versi 4.1.16 untuk pengguna Android 6.0 ke atas dan seluruh pengguna iOS. Pemirsa, sejak dilakukannya pelonggaran syarat perjalanan, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut data kunjungan ke Bali mengalami peningkatan. Pihaknya terus mendorong untuk tetap mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi wisatawan maupun mancanegara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara di Bali, Batam, dan Bintan. Hal ini patut disyukuri karena tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah kasus COVID-19. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia pun melaporkan jumlah okupansi hotel di Bali telah mengalami peningkatan hingga 20%. Menparekraf terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dan mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi baik bagi wisatawan mancanegara. Kami akan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang sudah sangat smooth dilakukan sebagai bagian daripada kesiapan dan perbaikan sektor pariwisata ekonomi kreatif menyambut kembali wisatawan. Menko Marves menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Penggunaan visa on arrival ini akan diperluas dengan menargetkan negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20. Sejak diterapkannya visa on arrival pada 7 Maret 2022 bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, total kedatangan PPLN dengan visa on arrival sebanyak 449 pak dengan total PNBP sebesar Rp224 juta. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival dengan target negara yang memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20. Visa on arrival sebelumnya hanya diberlakukan bagi PPLN yang datang ke Indonesia melalui Bali. Menko Luhut menambahkan, pemerintah juga akan memperluas penerapannya untuk PPLN yang melalui pintu kedatangan Jakarta dan Surabaya. Diharapkan dengan penerapan visa kunjungan atau visa on arrival mampu meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan memperluas penerapan penggunaan visa on arrival dengan target negara-negara memiliki potensi wisata yang besar dan juga negara-negara G20. Selain itu, pemerintah juga menerapkan visa on arrival di beberapa bandar udara lainnya seperti Jakarta dan Surabaya.
Pemirsa, setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.